Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Saedah dari kelas Bisuri Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3 dengan NIM 3120152. Yang terhormat Bapak Haryadi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah morfologi. Di sini saya akan mengerjakan tugas yaitu membuat peta konsep dari bab 3 dengan materi morfem dan kata. Morfem dan kata terbagi menjadi 6 unsur. Yang pertama morf dan almorf. Almorf ialah varian morfem atau varian bentuk yang terjadi karena adanya proses fonologis atau perubahan bunyi. Almorf muncul ketika adanya tautan antara afiks dengan morfem bebas atau morfem setengah bebas. Morfem ialah satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Morfem tidak bisa dibagi dalam bentuk bahasa yang lebih kecil lagi karena dia tidak dapat berdiri sendiri. Sedangkan kata ialah merupakan satuan bahasa yang mempunyai arti atau satuan pengertian dalam bahasa Indonesia. Kata merupakan satuan bahasa terkecil yang mengisi satu fungsi sintaksis dalam suatu kalimat. Kata mempunyai rincian sebagai berikut. Contoh dari satu morfem yaitu adik. Kalau 2 morfem, membuat, mem dan buat. Kalau 3 morfem, motor, motoran, motor, motor, dan an. Yang selanjutnya yaitu bentuk morfem. Bentuk morfem terbagi menjadi 4, bentuk kompleks, tunggal, dasar, dan asal. Yang selanjutnya yang kedua yaitu bentuk morfem terbagi menjadi 4. Yang pertama bentuk tunggal, yang kedua bentuk kompleks, yang ketiga bentuk dasar, dan yang keempat yaitu bentuk asal. Pengertian tentang bentuk dalam bahasa ialah bentuk linguistik atau linguistic form. Kata bentuk akhirnya lazim pula dipanggil sebagai form saja. Selanjutnya, bentuk linguistik dalam bahasa Indonesia ialah kesatuan-kesatuan yang mengandung arti baik secara leksikal ataupun gramatikal. Kesatuan yang mengandung arti secara leksikal ialah kesatuan yang mengandung arti seperti halnya pada dalam kamus. Sedangkan kesatuan-kesatuan yang mengandung arti secara gramatikal ialah kesatuan yang mengandung arti sebagai akibat adanya proses gramatik. Contohnya, rumah mengandung makna leksikal. Rumah ialah bangunan sebagai tempat tinggal karena dia satu kata saja. Yang selanjutnya yaitu berumah mengandung makna gramatikal sebagai akibat peristiwa gramatis yang melekatnya ber pada kata rumah sehingga menimbulkan arti baru. Bentuk berumah sebagai mempunyai rumah. Selanjutnya, jika dibandingkan antara bentuk rumah berarti bangunan atau tempat tinggal dengan bentuk berumah, rumah-rumahan atau perumahan, tampak jelas bedanya. Bentuk rumah tidak mempunyai bentuk yang lebih kecil lagi karena dia terdiri dari satu morfem saja. Sedangkan bentuk berumah terdiri atas bentuk rumah yang diulang 2 kali dan an. Jadi dia mempunyai 2 morfem. Begitu juga dengan bentuk perumahan terdiri atas bentuk rumah dan pe-an. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa linguistik terjadi dari satu bentuk terkecil. Contohnya tadi rumah bisa menjadi beberapa bentuk terkecil seperti rumah dan pe-an. Contohnya yaitu yang pertama bentuk tunggal, makan, minum, tidur, dan duduk. Dikarenakan dia mempunyai satu morfem saja, jadi disebut dengan bentuk tunggal karena tidak dapat menciptakan kata lagi. Kalau yang kedua yaitu bentuk kompleks, makanan, minum-minuman, ketiduran, dan kedudukan. Yang ketiga yaitu bentuk dasar, berpakaian menjadi bentuk kompleks karena membentuk kata
ber, dan pakai. Yang keempat yaitu bentuk asal, adil menjadi keadilan, menjadi bentuk dasar, berkeadilan menjadi bentuk kompleks. Yang selanjutnya yaitu deret morfologis. Apa itu deret morfologis? Deret morfologis ialah bentuk deretan kata-kata yang mempunyai hubungan serta arti. Deret morfologis juga dapat diartikan serta dapat dipergunakan untuk melihat apakah sebuah kata sudah mempunyai bentuk dasar atau bentuk kompleks. Dengan deret morfologis dapat pula diketahui morfem terikat yang ikut membentuk suatu kata setelah morfem terkecil dikeluarkan. Maka tampaklah kata dasar yang mempunyai kesamaan dalam bentuk dan arti. Contohnya yaitu angkatan, berangkat, terangkat, dan diangkat, diduduki, mendudukan, dan penduduk, serta pakaian, berpakaian, memakai, dan dipakai. Dari ketiga contoh tadi, deretan morfologis diketahui adanya unsur membentuk dasar tiap-tiap anggota deretan morfologis, yaitu morfem angkat, morfem duduk, dan morfem pakai. Selanjutnya yaitu unsur morfem. Unsur morfem terdiri menjadi dua, yaitu unsur langsung dan unsur tidak langsung. Morfem yang menjadi bagian unsur terbesar disebut juga unsur, serta suatu bentuk kompleks terdiri dari atas morfem-morfem unsur-unsurnya. Contoh unsur langsung yaitu berpakaian, unsur tidak langsung berpakai, dan an. Selanjutnya nosi atau fungsi afiks. Fungsi afiks adalah membentuk kata jadian atau membentuk kata konteks. Fungsi afiks dalam morfologi dibedakan menjadi fungsi semantik dan fungsi gramatik. Sedangkan nosi adalah arti timbul sebagai proses morfologi. Proses morfologi itu misalnya afikasi, reduplikasi, atau pemajemukan. Yang selanjutnya yaitu akar kata. Menurut seorang ahli bahasa berkebangsaan Australia bernama Renward Spencer, bentuk kata dasar dalam bahasa Indonesia ialah kata-kata dasar itu bukan asli. Sebagai contoh, kata yang mempunyai suku kata sama jika ditelaah lebih jauh bahwa kata-kata tersebut mengandung pengertian yang sama. Dengan demikian, kata-kata yang bersuku sama berasal dari satu unsur terkecil yang sama, yakni akar kata. Selanjutnya, mari kita simak contoh-contoh kata di bawah ini. Yang pertama, bangkit, ungkit, bukit, dan cungkit berasal dari kata kit yang dapat diartikan sebagai meninggi atau menjadikan tinggi. Atau kata abang, kembang, terbang, tumbang, dan kembang, serta sumbang dan bimbing berasal dari kata akar bang yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang membesar. Selanjutnya yang terakhir yaitu pembentukan kata-kata dasar. Peristiwa pembentukan kata dasar ini dilihat dari katanya, dari kata-katanya yang dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama pengulangan akar kata atau reduplasi kata akar, yang contohnya tun ditambah tun menjadi tun-tun, luh ditambah luh menjadi luluh. Yang selanjutnya yaitu tambahan suku awal pada akar kata kembang, tumbang. Jadi yang ketiga yaitu penggabungan antara akar kata, yaitu rusak menjadi rusak, merusak, sak membinasakan.
Baik, sekian penjelasan dari saya sesuai dengan peta konsep yang saya buat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.